Selamat siang, saya Sheila Stefani, dosen tetap program studi kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Saya salah satu dosen yang mengampu mata kuliah KISI, dan video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam video ini adalah mata kuliah gizi, khususnya nutrigenomik. Topik yang akan dibahas pada kuliah ini ada satu, pengetahuan dasar sistem imun serta peran nutrisi dalam mendukung fungsinya. Yang kedua, mikronutrien yang berperan dalam sistem tubuh, terutama imunitas. Yang ketiga, prinsip dasar nutrigenomik dan epigenetik. Dan yang keempat adalah nutrigenomik sebagai pencegahan dan penanganan penyakit metabolik dan inflamasi. Pembelajaran ini akan diberikan dalam bentuk kuliah dengan metode pembelajaran ceramah secara online yang dilanjutkan dengan belajar mandiri menyelesaikan tugas yang akan diberikan. Penilaian mata kuliah ini akan dilakukan dari hasil pengerjaan tugas dan juga tes dalam ujian akhir. Adapun tujuan pembelajaran dari kuliah saya hari ini, yaitu yang pertama, mengetahui basic dari biologi maupun fisiologi tentang sistem imun dan juga bagaimana role dari nutrition untuk mensupport atau mengoptimalkan sistem imun. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi khususnya mikronutrien yang memiliki fungsi utama dalam menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh seorang. Dari sini adalah dasarnya sistem imun. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana prinsip dari nutrigenomics dan atau epigenetics dan bagaimana relevansinya kalau dihubungkan dengan respon individu terhadap nutrisi atau makanan. Kemudian yang keempat, menghubungkan antara gen dan juga nutrisi dalam hubungannya di sini untuk mencegah atau sebagai terapi penunjang dari penyakit metabolik dan juga inflamasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui evidence based dan kalau bisa memang meningkatkan evidence based dengan penelitian dasar-dasar sekalian dalam bidang nutrigenomik dan juga sistem imun dalam hubungannya untuk mengintervensi atau manajemen dalam clinical setting, di mana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan antara nutrisi dengan sistem imun dan juga dihubungkan dengan genetik melalui teori nutrigenomik atau nutrigenetik. Oke, kita mulai kuliahnya. Oke, jadi ini pengantar aja bahwa sistem imun itu ada targetnya ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah memprotek dari badan kita untuk infeksi, tapi dia juga sistem imun itu menghancurkan sel-sel yang rusak atau sisa metabolit, atau dia juga berefek pada sel-sel yang overgrowth, jadi yang beresiko sebagai sel kanker atau malignant sel. Jadi sistem imun ini memiliki 3 fungsi secara garis besar, dan dia itu sebenarnya bukan makin banyak makin bagus gitu. Jadi dia itu membentuk toleransi sendiri sehingga ada hasil yang seimbang, kita ngomong ya, dalam tubuh kita dan mencegah respon yang tidak diinginkan terhadap jaringan yang sehat sehingga badan kita tetap bisa sehat. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita bilang tentang imunologi, memang sangat bervariasi dan sangat banyak sistem yang mempengaruhi ya, dari genetik, ya, environment, lifestyle, nutrition. Nutrisi ini hanya salah satu aja, dan interaksi dari faktor-faktor ini. Jadi kalau misalnya memang mau menentukan satu saja yang paling berperan, itu sangat susah dari sistem imun. Nah, yang hari ini akan saya bahas memang fokus di genetik yang berhubungan dengan nutrisi gitu ya. Jadi 2 faktor dari banyak faktor. Kalau misalnya kita bilang yang dibilang nutrisi yang bisa mempengaruhi dari imunitas, ini merupakan bagian yang bisa di modifiable ya, sehingga apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas dari segi nutrisi. Kalau kita bilang mungkin genetik nggak bisa dirubah, tapi kalau misalnya nutrisi dan lingkungan itu bisa dirubah. Kalau dibilangnya bahwa imun sistem itu berperan pada nutrisi yang adekuat, artinya adalah bukan makin banyak makin bagus juga gitu. Nanti kita lihat ya apa aja nutrisinya, dan sudah banyak penelitiannya sudah konklusif bahwa status nutrisi ini sangat berhubungan erat dengan imunitas dan resistensi dari host terhadap
Nah, kalau misalnya dibilang istilah dalam nutrisi yang berhubungan dengan genomik itu ada dua. Yang pertama adalah nutrigenomik. Ini adalah bagaimana nutrisi yang kita makan memengaruhi dari aktivitas gen kita. Contohnya, memang seseorang itu memiliki gen diabetes mellitus, misalnya gen metabolisme glukosanya itu memang responnya menurun. Nah, tapi bukan berarti dia pasti akan terkena diabetes, tapi dia harus mengonsumsi nutrien yang memiliki misal karbohidrat, glycemic index yang tinggi dan glycemicnya low selama jangka waktu yang lama, baru akan mengaktifasi si gen tersebut. Itu adalah ilmu nutrigenomics. Tapi sebaliknya adalah nutrigenetics. Nutrigenetics itu adalah bagaimana gen mempengaruhi dari nutrisi yang kita makan. Contohnya adalah seseorang yang memang sudah lactose intolerance, artinya dia memiliki enzim laktasenya memang menurun secara genetik. Nah, jadi sehingga dia akan mempengaruhi kalau kita makan laktosa terlalu banyak, maka tidak bisa dicerna ya. Jadi mempengaruhi dari nutrisi yang kita cerna. Itu adalah genetics ya. Tapi yang mau saya bahas ini adalah dua-duanya, nutrigenomics dan nutrigenetics. Tapi tahu mereka itu sebenarnya ada perbedaan antara hubungan timbal baliknya. Nah, tapi kita sebelum itu mengetahui dulu human genome. Kalau kita berbicara tentang genetik, sebenarnya ini tidak bisa dirubah gitu ya. Jadi dan nggak ada misalnya satu penyakit yang hanya dikode oleh satu gen ya, biasanya multigen, sehingga penelitiannya sekarang terus berkembang terhadap chronic disease gitu ya. Chronic disease yang di sini tuh termasuk cancer, metabolic disease, dan degenerative disease. Multigen, jadi banyak penelitian-penelitian baru yang mengeluarkan gen-gen baru yang berhubungan dengan penyakit ini. Tapi kita harapkan dengan berkembangnya sistem genom ini, itu tujuan target akhirnya adalah merubah merubah target terapi dan juga target kesehatan seseorang, sehingga nantinya itu akan memberikan informasi lebih terhadap individual genetik. Itu ada resikonya, seseorang yang memang lebih resiko rentan terhadap resiko konsumsi karbohidrat karena akan meningkatkan glukosa, maka akan lebih baik memang sejak muda ya, sejak anak-anak bahkan dia sudah tidak terlalu dipaparkan banyak terhadap glukosa. Nah, segitunya nanti target terapinya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk sebagai desainer ya. Jadi dokter itu kalau makin sekarang mungkin individual, karena ternyata efeknya berbeda-beda loh, sehingga nanti nutrisi ini termasuk obat-obatan juga ya. Sekarang medical intervention sudah masuk ke pharmacogenomics ya. Dia targetnya adalah obat yang cocok atau nutrisi yang cocok untuk satu orang itu belum tentu cocok untuk orang yang lain. Jadi nanti akan mengembangkan terapi yang individual. Nah, kemudian meng-create new medication. Artinya adalah kalau suatu gen sudah ditemukan dia berefek terhadap suatu resiko penyakit, maka bisa ditemukan obat tertentu yang bisa bahkan menurunkan faktor resiko tersebut sehingga belum ada penyakitnya loh. Salah satunya adalah memberikan terapi nutrisi gitu. Makanya sekarang udah banyak tuh suplemen ya. Suplemen itu adalah suplemen nutrisi yang ditargetkan untuk salah satunya adalah untuk meningkatkan kesehatan. Nah, di sini adalah new medication selain farmakoterapi yang cocok untuk satu orang atau orang tersebut, itu juga untuk meningkatkan efektivitas dari suplemen yang bisa kita berikan. Dan ini adalah memberikan pengertian yang lebih dalam terhadap faktor yang non genetik. Kalau memang kita udah tahu yang genetik, seberapa kuat sih non genetik yang berperan terhadap penyakit-penyakit ini juga merupakan target ya penelitian di masa yang akan datang. Jadi kalau kita udah jelas tentang genetiknya, kita bisa mengeksklusi atau menyimpulkan non genetik dan mana yang lebih besar nih, genetik atau non genetik. Kemudian untuk kelainan genetik sendiri yang berhubungan dengan nutrigenomics dan nutrigenetics tersebut, itu paling banyak memang adanya kelainan pada SNP ya, single nucleotide polymorphism. Ini merupakan kelainan genetik yang paling sering, di mana terjadi perubahan basa nukleotida ya, tapi single, jadi satu ya. Misal harusnya dia di timid ya, misalnya di basa ketiga dia harusnya timid, ternyata digantikan oleh sitosin ya, dan ini harus terjadi di sel yang memang memiliki aktivitas secara kimiawinya. Dan kebanyakan itu SNP di manusia itu memang terjadinya di DNA yang tidak aktif.
Artinya ada SNP tersebut itu DNA-nya tetap tidak berubah efeknya. Nah, jadi dia tidak mengubah fisiologinya, dia hanya mengubah gennya saja, tapi karena gennya tersebut mati, ya kita ngomongnya off, dia tidak memiliki efek fisiologis, maka ya fine-fine aja, badan kita tidak akan mengalami kelainan bila SNP-nya terjadi di gen tersebut. SNP tersebut hanya berefek pada manusia, signifikan ada efeknya kalau misalnya terjadi di DNA sequence yang memiliki atau mengkode protein tertentu. Ya, jadi baru dia akan mengganggu fungsinya dan nantinya akan menghambat kesehatan kita. Nah, contohnya ini, orang yang punya SNP di gen metabolisme PUFA, ya ternyata memiliki LDL yang lebih rendah ketika mengonsumsi diet tinggi PUFA. Artinya dia mengonsumsi suplemen omega 3 aja kasarnya ya, suplemen omega 3, LDL-nya langsung turun. Tapi kalau misalnya omega 3-nya nggak diminum, dia justru LDL-nya lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak punya SNP tersebut. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa dengan diet itu mempengaruhi dari suatu penyakit, ya, yaitu ya kardiovascularis karena LDL-nya meningkat. Jadi pada orang ini yang punya SNP pada gen metabolisme PUFA, maka dia akan lebih baik kalau mengonsumsi diet tinggi PUFA, atau kita bisa bilang ya bahkan suplementasi omega 3 PUFA itu untuk menurunkan LDL. Kalau enggak, resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak punya SNP ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi orang pertama ini adalah orang yang normal ya, dia memiliki gugusnya adenin, kemudian tirosin. Jadi punya 3A. Kemudian pada orang yang kedua terjadi SNP, di mana basa yang ketiga ini harusnya adenin digantikan oleh T ya, tirosin. Kemudian timin. Nah, timin ini ternyata tidak memiliki efek terhadap perubahan pembentukan sekuens proteinnya. Itu artinya orang yang person kedua secara fisiologisnya sama seperti orang yang pertama. Gitu. Tapi begitu orang yang ketiga ternyata basa adeninnya diganti oleh sitosin. Nah, maka orang tersebut ternyata efeknya dia memiliki protein yang rendah atau ada proteinnya tapi tidak berfungsi. Gitu, sehingga ada efek terhadap kesehatannya. Nah, jadi belum tentu ada SNP tapi dia mengganggu fisiologisnya, itu belum tentu. Ya, tapi ini kita mau mencari SNP apa yang bisa mengganggu kesehatan kita, ya gitu ya. Nah, kalau kita bilang DNA itu 99,9% sama, jadi hanya 0,1% yang berbeda. Begitu pula pada anak yang kembar. Jadi pada anak yang kembar itu juga ada terjadi perbedaan DNA. Gitu. Tapi perbedaan DNA ini di gen yang memiliki fungsi atau enggak kita nggak tahu gitu ya. Jadi perbedaannya ini kita scattered, ya, nggak pasti. Sehingga ya perlu dicek gitu. Tapi challenge-nya apa nih dicek nutrigenomik ini? Walaupun udah tahu saya punya gen dan harus preventif terhadap lifestyle kita, itu susah untuk merubah lifestyle. Ya, apakah kalau kita udah sakit nih ya, LDL udah tinggi secara pemeriksaan, apakah dengan memeriksakan genetik itu jadi lebih berguna dibandingkan cek LDL-nya langsung aja gitu ya, karena kan dua-duanya yang berefek terhadap kesehatan sebenarnya LDL-nya langsung, bukan genetiknya gitu. Genetiknya masih dipengaruhi oleh nutrisi. Ini masih tanda tanya nih gitu. Jadi penting nggak sih cek nutrigenomik kalau misalnya kita udah tahu LDL-nya tinggi gitu? Bukannya lebih baik kalau cek LDL berkala aja sehingga mengetahui secara langsung resiko penyakitnya juga. Karena kan dua-duanya dipengaruhi bukan hanya genetik aja, tapi genetik dan juga lingkungan. Ini juga sama yang kedua, udah punya darah tinggi, apakah masih perlu cek genetik? Punya darah tinggi, apakah nggak lebih baik mengatur darah tingginya aja gitu? Sama itu juga ya, kolesterol, darah tinggi itu juga sama, karena memang gak hanya faktor genetiknya aja yang berperan, tapi ada nggak sih keuntungannya? Secara penelitian ternyata ada, kita belakang ya.
tahu terhadap penyakit kita, resiko kita, itu tidak selalu membuat seseorang berubah, tidak selalu membuat seseorang mengikuti anjuran tersebut. Itu yang susah. Sekarang udah banyak dietary recommendation yang udah terbukti meningkatkan kesehatan, tapi juga orang-orang tidak mau berubah dan tidak mau ngikutin karena memang sulit. Jadi, tapi kalau udah ada penelitiannya nih ya, bahkan sekarang udah banyak penelitiannya mengatakan bahwa dengan pemeriksaan genetik itu ternyata compliance-nya lebih baik, ya, baik pada diet, pada terapi gitu ya, karena mereka udah tahu bahwa diri saya lebih beresiko dibandingkan orang lain. Orang lain nggak mau ngikutin, ya udah saya ngikutin aja karena memang resiko saya lebih besar. Ya, ini udah ada penelitiannya, ternyata compliance-nya lebih baik. Jadi berguna juga untuk penelitian gitu ya. Nah, kemudian sekarang penelitian itu sudah ada tentang nutrisi apa yang bisa meningkatkan health atau bahkan beresiko terhadap penyakit, itu udah ada. Tapi memang masih dalam penelitian lebih lanjut lah. Nah, rekomendasinya yang akan dikeluarkan dari Nutrigenomics sendiri itu adalah specific diet dan lifestyle changes, dan akhir-akhirnya sih maintain good health. Memang kalau kita bilang Nutrigenomics itu ditargetkan utamanya adalah untuk orang yang belum sakit ya, atau memang punya keturunan genetik yang kuat ya, misalnya ayah ibunya dua-duanya diabetes, kolesterol tinggi, atau nggak diabetes lah, kolesterol tinggi ya, tensinya sedikit naik misalnya, atau gemuk, atau misalnya ada sering cedera, itu juga bisa ya. Jadi ada banyak sekali nutrigenomik ini, ada sport genomik, farmakogenomik, itu bisa kita cek untuk mendukung lifestyle changes seseorang sehingga bisa maintain good health akhir-akhirnya. Nah, untuk nutrigenomik sendiri sekarang yang udah banyak ya, dan sudah konklusif dan bahkan sudah diiklankan lah ya, itu adalah untuk terhadap cancer dan kesehatan imun, kemudian fungsi vaskular, respiratory disease, ya, obesitas dan metabolik, ini paling banyak saya baca, kemudian neurobehavioral disorder, ya, neurodevelopmental disorder termasuk resiko defisiensi nutrisi, neurodegeneratif, dan juga osteoporosis, ini yang paling banyak ya. Tapi kalau misalnya dibilang tentang nutrisi apa sih yang berperan terhadap imunitas, sebenarnya semuanya, nggak ada yang nggak termasuk. Tapi utamanya adalah yang di sebelah kiri ini ya, vitamin D, A, E, C, zinc, omega 3, probiotics. Kalau misalnya dibilang apakah harus masih tinggi, itu enggak, karena mereka saling bersinergi kecuali pada orang yang memang mengalami defisiensi. Vitamin yang lain dan mineral yang lain juga ada ya, tapi kalau mau penelitiannya ini semua yang akan saya bahas hari ini ya. Kalau misalnya memang mau penelitiannya di luar nutrisi yang ini juga boleh nanti didiskusikan aja. Untuk vitamin D sendiri, silase ini juga merupakan enzim yang mengaktifasi dari vitamin D. Ini dikode oleh CYP2R1 gene, dan dia berhubungan dengan low circulating level of vitamin D. Jadi walaupun suplemennya cukup ya, 600 IU per hari cukup, tapi yang bersirkulasinya atau yang dicek dari serumnya itu tetap rendah ya, karena gen ini ya, 25 hidroksilasenya berkurang. Ini kalau misalnya yang bawah binding proteinnya ya, jadi yang bindingnya berkurang, meningkat, sehingga low circulating levelnya terjadi. Nah, pada orang-orang seperti ini juga penelitiannya sebenarnya sudah ada ya, bahwa untuk mendapatkan level vitamin D yang normal dibutuhkan kadar dosis yang lebih tinggi dibandingkan orang normal. Orang normal butuhnya hanya 600, orang yang ini minimal 1000 IU. Di mana 1000 IU itu adalah untuk maintenance, bukan untuk terapi. Gitu. Jadi kalau untuk terapi dosisnya bisa lebih tinggi. Baru dia bisa maintain kesehatan. Dok, izin Oh, boleh, silakan Dokter Dita. Izin dok, tadi setelah mendengar paparan dokter, berarti mungkin untuk orang-orang yang memiliki genetik yang ada orang tuanya atau neneknya memiliki kanker, berarti bisa kita simpulkan dari nutrisi yang benar gitu dok ya, dia bisa mencegah untuk terjadinya kanker di orang tersebut, begitu mungkin ya dok ya. Iya betul dok. Iya dok. Terus kemudian kan mungkin kalau misalnya sekarang kan ada modalitas di laboratorium juga, kita bisa mengecek sendiri bagaimana kan nutrigenomik kita sebagai individu gitu dok ya, dan sehingga ada saran-saran tertentu untuk
nutrisinya. Tapi bagaimana dok? Apakah dokter ada tanggapan atau mungkin saran bagi pasien-pasien yang memang misal dia ada risiko genetik cancer di beberapa ancestornya dia, tetapi memang secara biaya dia tidak bisa afford untuk laboratorium seperti tadi dok, nutrigenomik dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa men-screening atau misalnya kita berikan saran nutrisi seperti apa ya dok untuk pasien-pasien seperti ini? Mungkin tidak dok? Ya. Oke, ya memang kendalanya masih mahal ya dokter Dita, saya juga ngerti. Jadi apakah semua wajib? Itu kan menjadi pertanyaan ya, kontroversi sampai sekarang. Apakah kamu sebagai dokter tetap mengindikasikan terapi ini untuk semua orang gitu ya, apalagi yang udah punya risk penyakit karena dia untuk prevention. Oh, prevensi nih kamu harus cek karena kamu punya resiko lebih tinggi kemungkinan dibandingkan orang lain. Sebenarnya itu nggak etis ya kalau kita memaksakan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dibilang, kalau kita mau memberikan kayak oke, saya nggak punya uang tapi memang nggak bisa afford itu, atau misalnya nggak worth it lah ya kita nganggapnya gitu, tapi kita punya resiko turunan, yang bisa digunakan adalah balance diet. Itu yang paling bisa digunakan karena balance diet itu adalah prinsipnya adalah memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita secara minimal, tidak berlebihan, dan itu yang bisa diaplikasikan ke dalam hidup kita gitu. Tapi jadi nggak bisa kayak kamu suplementasi omega 3 ya soalnya dia bagus loh untuk resiko kardiovaskular kamu, kita nggak bisa ngomong itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong suplementasi dosis tinggi, itu tidak bisa diaplikasikan untuk orang yang nggak punya hasil genetik atau tidak terbukti defisiensi gitu. Mungkin itu aja sih dokter. Tapi kita jadi nggak bisa spesifik terapi yang khusus bisa membantu untuk orang ini apa gitu. Jadi ada batasannya. Baik dok, terima kasih. Izin satu lagi dok. Ya, boleh. Mungkin terkait probiotik ya dok tadi. Tadi kan disarankan memang probiotik yang adequate amount ya dok, jumlahnya Yes. memang harus pas gitu. Betul. Untuk bisa mendapatkan manfaat tertentu. Nah untuk jumlahnya itu berarti apakah memang ada dosis tertentu untuk anak-anak misal dok, untuk orang sakit, untuk yang mungkin ada GI disorder dan lain-lain mungkin. Good question. Terima kasih Good dok. question. Semua probiotics itu nggak bisa dokter yang merekomendasikan dosisnya berapa, itu nomor satu. Kenapa? Dia harus lihat strain spesifik. Jadi kita harus ngeliat dari bungkusnya. Ya, atau dari penelitian yang misalnya Lactobacillus bifidobacterium dia 540 misalnya ya, dia dosisnya berapa. Jadi harus berdasarkan strain spesifik dia berapa. Kenapa? Karena setiap bakteri itu ketahanan terhadap asam lambung ya, terhadap enzim itu ternyata berbeda. Sehingga dosisnya adalah strain dependent. Sama-sama Lactobacillus, tapi kita nggak bisa ngomong nih, oh kamu harus 5 billion colony unit baru nyampe, untuk nggak bisa. Jadi kalau misalnya ngomong, oh berapa dok dosisnya? Langsung lihat di mereknya, gitu. Oke dok ya, membantu ya. Good question. Itu juga banyak sih ditanyakan pada pasien. Terima kasih dok. Oke, terus nggak boleh dibarengin sama antibiotik ya, pemberian. Oh iya baik dok. Pemberian makanan ini kan sekarang semua udah bagus ya. Kalau menurut saya kebanyakan dokter yang memberikan antibiotik itu disertai dengan probiotik. Jadi misalnya antibiotiknya pagi, probiotiknya di siang atau di malam gitu. Jadi langsung pemberiannya gitu. Jadi bukan after treatment antibiotik baru diberikan probiotik. Bahkan sekarang barengan, tapi jangan dikonsumsi barengan, benar-benar barengan gitu. Jadi dijedakan kurang lebih 3 sampai 6 jam gitu. Boleh. Itu juga salah satu yang bisa mempengaruhi jumlah CFU yang masuk ke kolon gitu ya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Ika yang mau bertanya? Dok, siang izin bertanya dok. Ya, boleh Dr. Henry. Iya dok, mengenai tadi yang probiotik dok, itu sebaiknya diberikan itu sesudah makan atau sebelum makan? Karena saya beberapa dokter SPGK juga ada yang bilang bahwa sekarang sudah tidak terlalu berpengaruh. Gitu, betul. Kan? Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, betul. Ya, nggak terlalu berpengaruh, tapi kita ngomongnya gini, prinsipnya adalah terapi probiotik itu adalah kita menyelamatkan bakteri sebanyak mungkin untuk sampai ke kolon. Ya, ini pro kontranya tuh ada teorinya sebenarnya. Kenapa sih harus sebelum makan? Kenapa sih harus sudah makan? Kalau sebelum makan itu masih ada akumulasi HCl yang sangat tinggi dong. Jadi begitu dia masuk ke lambung mati semua tuh bakterinya. Ini adalah teori, ya kita ngomong teori as a teori. Nggak ada evidence base-nya, tapi ada behind-nya. Kenapa sih dia harus diberikannya misalnya tidak perut kosong, karena lambungnya asam lambungnya lagi terakumulasi gitu. Kalau misalnya after makan, setelah makan itu maka sudah ternetralisir gitu, dan ditambah dengan probiotik ini misalnya nantinya bisa terbantu dengan adanya prebiotik yang dimakan bersamaan dengan makanan gitu dok. Jadi kalau misalnya kita bilang balik lagi,
di rekomendasinya kebanyakan rekomendasi dari merek pabriknya itu adalah setelah makan. Tapi ada teori behindnya. Kalau teori zaman dulu itu sebelum makan, kenapa? Karena ngomongnya adalah supaya tidak terganggu dengan pencernaan yang kita gitu. Ya, tapi ada ternyata yang bisa mematahkan teori itu, Dok. Gitu. Jadi lagi-lagi kayak probiotik bagusnya di sebelum makan atau setelah makan, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena dia udah diteliti ya jumlahnya cukup sampai ke kolon gitu. Jawab ya, Dok ya. Ya, makasih, Dok. Pertanyaan sih, Dok. Itunya. Iya, Insight-nya. Terima kasih. Harga. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Ada ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih dokter-dokter sekalian, boleh melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya izin, Lili. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Halo, Dok.